Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Kita coba lanjutkan pembahasan tentang akuntansi pemerintahan. Soal yang pertama, hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali disebut A. Pengeluaran, B. Ekuitas, C. Pendapatan, D. Aset, E. Kewajiban. Baik, kata kuncinya adalah hak pemerintah diakui sebagai penambahan ekuitas. Yang kedua, tidak perlu dibayar kembali. Kita lihat untuk pengeluaran. Pengeluaran artinya adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Jadi kata kuncinya adalah memanfaatkan surplus anggaran. Itu yang disebut dengan pengeluaran. Kemudian untuk ekuitas, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ingat, untuk persamaan dasar dari akuntansi itu sama dengan aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal. Nah, sehingga ekuitas dengan kata lain itu selisih di antara aset dengan kewajiban atau utang. Selanjutnya untuk pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda dan tidak perlu dibayar kembali. Kata kuncinya adalah untuk pendapatan itu merupakan semua bentuk penerimaan rekening kas umum daerah. Kemudian selanjutnya untuk aset. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau yang dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana dia muncul dari akibat peristiwa masa lalu, namun bisa bermanfaat atau memiliki masa manfaat atau nilai sosial di masa depan, dan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemda maupun masyarakat. Artinya aset itu lebih ke arah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sedangkan yang terakhir, kewajiban. Kewajiban itu merupakan utang yang timbul dan dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi. Jadi kewajiban itu lebih ke arah sesuatu yang timbul dari masa lalu. Kemudian ketika menyelesaikannya itu biasanya berarah pada sumber daya ekonomi pemerintah. Oke, maka dari soal ini bisa kita lihat hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jawabannya adalah C. Pendapatan. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, ketika pemerintah daerah mengeluarkan uang kas. Oke, kata kuncinya adalah Pemda mengeluarkan uang kas untuk kegiatan belanja. Maka bukti transaksi yang dihasilkan adalah A. Bukti setoran, B. Kwitansi, C. SP2D, D. Dokumen penerimaan, E. Nota kontan. Baik, di sini ada kata kunci mengeluarkan uang kas oleh pemerintah daerah. Maka ini jawabannya jelas SP2D yang C. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya kita lihat apa kepanjangan dari SP2D. A. Surat perintah pembayaran dana. B. Surat permintaan penambahan dana. C. Surat pembayaran pinjaman dana. D. Surat perintah perangkat daerah. E. Surat perintah pencairan dana. Ingat, tadi untuk SP2D itu adalah bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ketika mengeluarkan kas. Berarti jawabannya adalah E. Surat perintah pencairan dana. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya kita lihat pemerintah daerah Bandung menerima setoran pajak.
retribusi tiket masuk wisata Bandung di Gunung Tangkuban Perahu sebesar 120 juta. Pengaruh dari transaksi ini adalah, ini akan mempengaruhi dari akun-akun yang ada dalam pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah Bandung mendapatkan uang, maka yang pertama dia mendapatkan uang. Artinya hartanya bertambah. Berarti posisi uang kas di daerah itu bertambah. Ada di debit. Ini yang pertama. Posisinya ada di debit sebesar 120 juta. Nah, jadi kita untuk akuntansi pemerintah daerah, uang kasnya itu diberikan keterangan uang kas di daerah. Yang kedua, kenapa pemerintah Bandung mendapatkan uang sebesar 120 juta? Karena pemerintah Bandung menerima setoran pajak retribusi. Ini yang disebut dengan pendapatan pajak retribusi sebesar 120 juta. Nah, akun normal dari pendapatan kan ketika bertambah dia ada di kredit. Jadi, uang kas di daerah sebesar 120 juta dan pendapatan pajak retribusi bertambah sebesar 120 juta. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, laporan keuangan yang dihasilkan dari analisis hubungan yang menyangkut kedua laporan yang dihasilkan terlebih dahulu adalah A. Laporan operasional atau LO, B. Neraca, C. Laporan arus kas, D. Laporan realisasi anggaran, E. Catatan atas laporan keuangan. Jawabannya adalah C. Laporan arus kas. Kita lihat dahulu untuk laporan operasional. Laporan operasional itu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional. Jadi intinya adalah untuk laporan operasional itu kata kuncinya dia menyediakan seluruh kegiatan operasional keuangan pada akuntansi pemerintahan keuangan. Kemudian yang tercermin dalam pendapatan LO, kemudian beban, surplus, defisit operasional dari suatu entitas pelaporan penyajiannya yang disandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian untuk neraca, ini jelas neraca itu biasanya berisi tentang harta, kewajiban, dan entitas. Jadi ini seperti pada umumnya, pada perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Kemudian selanjutnya ada laporan arus kas yang merupakan jawaban dari soal ini. Di sini untuk laporan arus kas itu biasanya memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Artinya dalam laporan arus kas ini ada mengenai penggunaan kas, perubahan kas, dan setara kas. Namun yang perlu diingat adalah untuk laporan arus kas ini di sini menyangkut kedua laporan yang dihasilkan terlebih dahulu. Jadi kita lihat untuk yang D. Laporan realisasi anggaran. Kata kuncinya untuk realisasi anggaran adalah dia memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan, kemudian belanja, transfer, surplus, dan pembiayaan. Jadi untuk RLA, kata kuncinya adalah ada realisasi. Kemudian yang terakhir untuk catatan atas laporan keuangan. Ini berupa catatan-catatan pada laporan keuangan, seperti halnya pada laporan keuangan di perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Oke, demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.